konsep bagaimana sebenarnya kita membangkitkan peradaban Islam itu. Ya, baik Pak Prof, ini luar biasa jawaban dari Pak Prof terkait dengan konsep Iqra, kembali kepada Al-Quran, bahwa untuk kemajuan penerapan Al-Quran sangat penting. Baik, kita masih terhubung di penelpon kedua Pak Prof. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Syaiful. Pak Syaiful Bahri. Masya Allah, Pak Syaiful Bahri ini jamaah Masjid Jami ini sepertinya Pak Prof. Ya. Tafadhol dengan pertanyaan Pak Syaiful. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dengan pertanyaannya. Pak Prof, kami minta bisa diberikan satu doa yang menghimpun semua doa. Karena terus terang terlalu banyak doa ini, kita tidak mampu menghafal. Barangkali apalagi dalam rangka musibah corona, musibah gempa bumi, apa semua, barangkali ada doa yang menghimpun semua doa. Karena pernah saya baca Nabi Muhammad memberikan kepada sahabatnya doa, salah satu doa yang bisa menghimpun semua doa. Barangkali itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Prof ini jamaah tetap Masjid Jami dan juga aktif selalu mendengarkan kita, monitoring di program Mimbar Agama Islam. Pak Syaiful Bahri di Hayamuruk, pertanyaannya adalah beliau sepertinya minta doa Pak Prof, doa pamungkas untuk kita bisa amalkan terkait dengan musibah yang saat ini sedang terjadi menimpa kita di mana-mana. Tafadhol Pak Prof. Yang pertama, doa yang terbagus adalah yang diambil dari Al-Quran. Lalu kemudian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang terbaik. Doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis. Apakah boleh kita berdoa dengan bahasa kita? Boleh. Tapi yang terbaik adalah mengambil doa dari Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu banyak doa-doa. Doa-doa yang dilantunkan para nabi. Itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi ada doa yang memang menghimpun semua doa. Yang disebut dengan doa sapu jagat itu. Ya. Dan kita semua kenal itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini doa sapu jagat. Artinya apa? Berikan kebahagiaan, kebaikan, dan hal-hal yang baik di dunia. Dan kemudian berikan di akhirat juga sama. Kebaikan di akhirat apa? Ya surga itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah selamatkan dari siksa api neraka. Ini doa yang paling bagus. Maka setiap doa, kalau tidak dilampirkan dengan doa ini, seakan tidak sempurna itu doa. Ada doa banyak. Ada juga doa yang disusun para ulama-ulama, para wali-wali Allah. Misalnya ada doa tolak bala yang dirumuskan oleh Sya'rani. Saya punya doa itu, nanti bisa dikirim ke Masjid Jami ya. Doa itu agak sedikit panjang dan saya baca rutin pada saat pandemi COVID-19 ini, dan doa itu memang khusus untuk tolak bala. Agak begitu panjang. Tetapi intinya kalau kita ingin terangkat ini, ada satu ajaran atau satu praktek wirid yang sangat penting yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, baca ratib haddad. Nah, ratib haddad bisa dirutinkan di masjid, terutama Masjid Jami, dan juga kalau memang tidak di masjid bisa secara individu di rumah ba'da Isya rutin. Itu insya Allah akan terangkat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Prof, ini luar biasa amalan yang diberikan Pak Prof, bisa kita amalkan nanti. Dan kita masih tersambung di penelpon ketiga Pak Prof. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Palu di Ulu Jadi, tafadhol. Iya, dengan temanya ini saya sangat-sangat sangat-sangat terharu. Sangat-sangat bagus menurut saya temanya ini. Pesan moral di balik musibah Covid. Cuman yang saya pertanyakan ini, banyak orang ini dengan corona. Kalau saya tidak takut, karena saya ini setiap ajaran agama Islam itu saya amalkan. Setiap saya keluar dari rumah saya baca doa setan. Itu kan setan itu. Itu pertama. Yang kedua, tentunya kita harus belajar. Jangan kita hanya belajar syariat. Belajarlah tarikat, hakikat marifat. Karena marifat itu betul-betul kita apabila kita dipanggil oleh Allah, mungkin kita hebat kita Pak. Lenyap kita dikubur. Sehingga kalau orang masih belajar kunci ibadah Pak, susah. Salah satu contoh saja, kita sholat Jumat. Tidak ada di kunci ibadah sholat Jumat di rumah, tidak ada. Bagaimana kalau hanya orang kunci ibadah dia pelajari Pak?
Sedangkan kita ini mempelajari syariat, tarikat, hakikat, marifat. Cuman kita kuatkan jiwa. Saya meninggal karena Allah. Karena Allah. Surat Al-A'raf sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Surat Al-A'raf sudah jelas. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap punya batas waktu ditentukan oleh Allah. Apabila datang ajal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Makanya kita dengan COVID, jangan kita takut. Saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Saya ciptaan Allah sesuai dengan pengakuan saya di dalam kandungan. Alastu jadikum kalau balasan. Itu Pak yang saya sampaikan masukan. Tetapi jangan kita hanya belajar syariat, belajar tarikat, belajar hakikat, dan belajar marifat, sehingga kita tidak ketinggalan. Kalau kita ketinggalan belajar Pak, yakin saja agama kita bisa orang indah-indah nanti Pak. Karena kita benar-benar tidak menggunakan ya ayuhan nas indah naknakum bisa terwasa wajah nakum coba buat kabaila litarahu indah akramahu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Palu. Ini seperti hanya pernyataan Pak Prof terkait dengan musibah corona. Lagi-lagi bahwa kita tidak perlu takut. Sebenarnya sih bagaimana kita menyikapi musibah ini, kita harus takut Pak Prof atau lebih kepada ikhtiar? Apa dulu Pak Prof? Yang pertama, kita punya agama itu memberikan satu petunjuk dan arahan. Arahan-arahan itu seperti Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah mengalami kesengsaraan, penderitaan di dunia ini, apalagi di akhirat. Apa yang dua pusaka itu? Quran dan Sunnah. Nah, apa yang dikatakan Quran dan apa yang dikatakan Sunnah itulah menjadi pegangan kita. Lalu apa perkataan Quran dan Sunnah terkait dengan persoalan COVID-19? Al-Quran itu dan Sunnah juga memberikan satu arahan. Salah satu yang perlu kita lakukan adalah menjaga keselamatan dan kesehatan. Nah, menjaga keselamatan dan kesehatan ini menjadi tujuan syariat. Kalau dalam bahasa maqasid syariat namanya hifdzun nafs, menjaga diri, menjaga jiwa dari kesengsaraan dan bisa sesuatu yang bahaya menimpa pada kita. Nah, salah satu caranya adalah ketika bicara tentang menjaga kesehatan, kita harus mengikuti prosedur-prosedur. Bukan berarti kita takut kepada makhluk Allah, tapi kita melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Kalau di satu tempat ada satu musibah yang mewabah, maka kita jangan masuk di tempat itu. Itu ajaran Allah, ajaran Rasul. Bukan kita takut, betul. Tetapi kita jangan masuk. Kenapa? Karena kita akan mati ketika masuk di situ. Maka disebut dengan social distancing. Ada yang disebut dengan bahasa kita apa tuh PSBB tuh, penjarakan sosial, karantina. Itu penting dan itu ajaran Islam. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Umar? Ya. Seorang sahabat Nabi, seorang yang luar biasa ilmunya dan imannya. Waktu dia ditanya oleh sahabat, kenapa kita tidak masuk atau meninggalkan satu tempat ini? Kita kembali pada takdir ini, kita kembali pada takdir yang lainnya. Artinya kita harus berpindah, itu namanya ikhtiar, pindah. Tetapi kalau kita sudah berada di satu tempat, di mana di situ sudah mewabah, kita tidak usah keluar karena sudah di situ. Di situ kita harus berada di dalam rumah. Itu ajaran Allah, ajaran Rasul itu. Nah, kalau kita mati syahid karena wabah itu mati karena wabah, Nabi mengatakan mata syahidat, dia akan mati dalam keadaan syahid. Apa mati syahid? Anda mati malu langsung masuk surga. Itu mati syahid. Maka bukan kita takut sama corona, bukan. Kita mengikuti perintah Allah. Maka kalau ada sebagian masyarakat mengatakan, saya tidak takut sama virus, saya tidak takut sama penyakit. Lah memang kita harus takut sama mereka, bukan. Kita mengikuti perintah Allah untuk menghindari virus itu. Nah, itu ajaran Islam. Nah, yang kedua ajaran Islam adalah kita harus mematuhi apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh orang-orang punya otoritas di dalam bidang kesehatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam Al-Quran. Tanya orang yang paham kalau kalian tidak tahu. Jangan ijtihad sendiri. Jangan menggunakan akal sendiri. Misalnya apa? Kira-kira dokter bilang apa? Itu kita ikuti. Nah, itu bagian dari ujian ketaatan kepada Allah adalah mengikuti perintah-perintah terkait dengan orang yang punya otoritas. Maka kalau kita dan agama Islam itu agama kemanusiaan, bukan agama yang berorientasi pada Tuhan. Karena semua syariat itu untuk manusia. Maka ketika ada wabah, para ulama mengatakan jangan melaksanakan sholat Jumat
di masjid. Bukan berarti sholat Jumat itu dilarang, tapi dihindari untuk sementara. Itu fatwa ulama, sampai sebagian besar ulama mengatakan, apakah ulama tidak paham Al-Quran? Tidak paham tentang sunnah? Mereka paham. Maka karena agama itu untuk manusia, maka kita mematuhi yang disebut dengan prosedur yang disebutkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan itu, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kesombongan diri itu malah bisa menyengsarakan kita. Kalau kita sudah kena musibah itu misalnya, maka ajaran Islam adalah tawakal dan sabar. Nah, sebagaimana kesabaran Nabi Ayub, kesabaran Nabi Yusuf ketika kena musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain, tapi dia sabar. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u al-muhsinin. Kata Nabi Yusuf di dalam Al-Quran yang direkam oleh Allah, barang siapa yang bertakwa dan sabar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berlaku ihsan, itu orang-orang yang sabar dan bertakwa. Saya pikir ini bisa menjawab pertanyaan dan komentar dari Pak Om Palu ya, Om di Palu, Ulu Jadi ya. Iya. Baik Pak Prof, ini terkait dengan pembahasan tadi semakin menarik menurut saya Pak Prof, apalagi sudah disentuh masalah sabar. Bagaimana kemudian kita sabar ketika menghadapi musibah, sebagaimana juga Al-Quran telah menjelaskan Pak Prof di ayat mukadimah yang saya bacakan tadi, bahwa pentingnya sabar ketika kita ditimpa musibah. Nah, saya minta tolong untuk kesimpulan Pak Prof di closing statement kali ini, karena waktu kita terbatas, terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu pesan moral di balik musibah COVID-19. Tafadhol Pak Prof, 1 menit untuk closing statement. Kesabaran itu adalah langkah akhir dari setiap apa yang kita lakukan. As-sabru, dia Nabi mengatakan sabar itu sebagai nur, sebagai cahaya. Cahaya itu adalah menerangi. Sementara sesuatu penderitaan itu adalah kegelapan. Maka dengan sabar itu bisa menerangi kegelapan. COVID-19 ini adalah bagian dari kegelapan. Dia tidak terlihat, maka tidak terlihat dalam bahasa agama disebut dengan jin, itu tidak terlihat. Maka salah satu cara kita bersabar terhadap musibah yang Allah berikan ini, tapi tetap ikhtiar, tetap berusaha untuk melakukan sesuatu untuk bisa terhindar dari virus atau COVID-19 ini, dan juga memberikan satu solusi, mencari satu cara untuk menghilangkan virus-virus seperti ini. Jadi sabar bukan pasif, tapi sabar itu adalah sesuatu yang bersifat aktif. Kalau dia sabar pasif, itu bukan sabar. Itu namanya bahasa kita ya mati konyol. Nah, harusnya dia aktif, sabar sambil mencari sesuatu untuk menghindar dari sesuatu atau mencari satu hal yang bisa memulihkan sesuatu. Itu adalah sabar. Baik Pak Prof, demikian terima kasih Pak Prof telah menyempatkan waktunya hadir di Studio 1 pada kesempatan kali ini, edisi Jumat 3 Juli 2020. Pemirsa TVRI Sulawesi yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini dalam program Mimbar Agama Islam. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan di program yang sama. Saya Irwan Sandi dan seluruh kerabat kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Pak Prof yang telah menyempatkan waktunya hadir di Studio 1 memberikan tausiah pada kesempatan kali ini. Demikian akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.